Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhimni bis salihin. Amin. Kita masih melanjutkan kajian kita tentang doa memohon keselamatan. Doa yang cukup panjang. Mari kita ulang doa yang sedang kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Yang terakhir kemarin kita sudah bahas bagian yang memohon untuk diberi taubat sebelum kita wafat, sebelum kita mati. Wa taubatan qablal maut. Pagi ini kita akan melanjutkannya dengan membahas bagian berikutnya, wa rahmatan 'indal maut. Ya Allah, kiranya Engkau berkenan memberikan kepada kami, kepadaku, rahmat, kasih sayang ketika mati. Bapak dan ibu-ibu, rahmat itu sebagaimana yang sudah kita ketahui ya, artinya adalah kasih sayang. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Kasih, Maha Sayang. Orang yang meninggal itu diantaranya juga kita doakan semoga dikasih sayangi oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doa kita biasanya kalau mendoakan orang wafat itu di samping mendoakan diampunkan juga dirahmati. Doa yang sering kita baca adalah Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengampunkan, memberikan rahmat dan kasih sayang serta memaafkan kepada orang yang wafat itu. Jadi diberi ampunan, diberi maaf. Nah, selain ampunan dan maaf itu kasih sayang, rahmat itu. Makanya doa itu sebenarnya kemudian lalu diwujudkan dalam bentuk yang lain,
Tapi nampaknya itu khusus juga lagi-lagi menjadi tradisi orang Indonesia ya. Orang yang meninggal lalu disebut dengan apa? Almarhum, yang laki-laki. Yang perempuan disebut dengan almarhumah. Almarhum itu sebenarnya kalau secara letterlek artinya itu orang yang dirahmati. Nah ini kemudian difahami secara budaya bangsa Indonesia itu almarhum itu ya artinya itu orang yang sudah mati, menggantikan kata mendiang. Biasanya kalau orang-orang yang non muslim itu disebut dengan mendiang si anu, mendiang si itu, mendiang si siapa begitu ya. Nah, kita menggantikannya dengan almarhum. Itu secara budaya almarhum kemudian menjadi ganti kata mendiang itu, tapi untuk orang-orang Islam. Kalau yang laki almarhum, yang perempuan almarhumah. Tetapi sebenarnya ada yang kemudian mempersoalkan ya, kalau almarhum itu lalu kemudian dibaca dalam pengertian letterleknya seakan-akan menghabarkan secara pasti bahwa yang meninggal itu pasti dirahmati, pasti disayangi. Nah itu yang kemudian diperdebatkan ya. Ada yang mengatakan ya tidak boleh dong. Wow, itu berarti seakan-akan kita itu mendahului kehendak Allah, dan kita kan tidak tahu sehingga orang itu yang mati apakah betul-betul dirahmati Allah atau diampuni Allah, kan tidak tahu. Ya, tetapi kalau kemudian kita pahami dalam bentuk bahwa meskipun itu secara harfiah teknis itu sesungguhnya bentuknya penghabaran orang itu dirahmati, tetapi sesungguhnya harus kita maknai sebagai doa. Ya. Jadi kalau kita menyebut almarhum itu sesungguhnya harus kita niatkan, harus kita pahami sebagai doa. Semoga yang wafat itu dirahmati. Ya. Ya. Ada kata lain yang juga sering digunakan, ya sama, selevel dengan itu, al-maghfurlah. Biasanya ada yang disebut almarhum, al-maghfurlah. Ya. Orang yang diampuni Allah. Nah itu juga harus difahami dalam bentuk doa. Semoga Allah mengampuni yang kita doakan itu, orang mati yang kita doakan. Kalau difahami dalam bentuk penghabaran, apalagi penghabaran yang pasti, itu ada yang menidakbolehkan. Yang paling aman kita menyebutnya kalau berdoakan tidak pakai almarhum memang ya, dengan doa. Makanya ada yang menggantikan almarhum dengan ungkapan doa rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, atau ghafarallahu lah, semoga Allah mengampunkan dia. Itu betul-betul doa gitu. Ya. Tapi sekali lagi menggunakan almarhum, menggunakan al-maghfurlah sekalipun kalau itu diniatkan, kalau itu difahami sebagai doa, tidak masalah. Ya, jadi sekali lagi kalau kita menggunakan almarhum itu sebenarnya maknanya semoga Allah merahmati dia. Ya, itu. Tapi sekali lagi secara budaya ya, itu kemudian lalu berarti orang yang sudah meninggal. Makanya itu digunakan untuk menggantikan kata mendiang. Ya, almarhum Bapak Kiai Haji siapa, almarhum Bapak siapa, almarhumah Ibu siapa. Nah itu biasanya digunakan untuk menyebut sebagai kata ganti mendiang tadi. Apakah salah? Ya tidak salah, itu sudah menjadi budaya. Jadi kita harus memahaminya sebagai budaya. Ya, seperti kemarin itu kan ya, pada saat kita halal bihalal itu di mana-mana tertulis minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ya, mohon maaf lahir batin itu bukan terjemahan dari minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin itu artinya ya
doa semoga kita itu dijadikan Allah sebagai orang-orang yang kembali kepada fitrah dan mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan. Tapi karena sudah seringnya di mana-mana ditulis minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, itu seakan-akan lalu orang awam memahaminya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin itu terjemahan dari minal aidin wal faizin. Ya secara budaya ya biarin aja budaya. Jadi meskipun salah ya orang memahaminya seperti itu ya tidak masalah. Itu terjemahan budaya. Ya seperti itu, almarhum itu sebenarnya doa supaya yang wafat itu diampunkan Allah, tapi kemudian lalu berubah menjadi dimaknai sebagai tadi itu kata ganti mendiang tadi. Tapi sekali lagi makna asalnya adalah semoga Allah merahmati orang yang wafat itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Orang yang wafat, terutama ketika wafat itu memang ya butuh untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ketika kita kaitkan dengan kondisi pada saat wafat itu kita bagaimana? Sebagaimana kita ketahui yang namanya orang wafat itu kan ada kemungkinan kondisinya husnul khotimah, ada kondisinya su'ul khotimah. Nah, kalau kita itu disayangi Allah dalam keadaan waktu mati kita itu, ya insya Allah, masya Allah sayang dengan kita kok. Kita diwafatkan dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, kira-kira enggak lah. Kalau kita disayang Allah, ya mudah-mudahan mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Jadi permohonan mati dalam keadaan husnul khatimah itu sejalan dengan permohonan kita. Kalau kita wafat, kita dirahmati Allah, dikasih sayangi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Masya Allah ya, yang namanya kita mati besok itu kan tidak ngerti kondisinya kayak apa. Itu gaib. Masa depan kita itu tidak ngerti kita. Ya. Termasuk nanti kita mati kapan, kita mati di mana, termasuk juga nanti matinya dalam keadaan apa, itu tidak ngerti kita. Betul-betul merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mohon, ya kemarin itu minta diberi taubat sebelum mati, dan ketika mati dirahmati Allah, diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang memang sebelumnya itu baik begitu, sampai akhirnya wafat juga baik, ada. Berarti baik terus ya. Ada orang yang sebelumnya baik gitu, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ada enggak seperti itu? Ada. Masya Allah. Ada juga orang yang asalnya tidak baik, mati dalam keadaan tidak baik juga. Tapi ada yang tidak baik, mati dalam keadaan baik. Rahasia Allah. Tetapi ya tetap itu bisa diusahakan dan dimohonkan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baik sejak awal, terus baik-baik, kemungkinan akhir baik itu lebih besar. Kalau kita di awal itu kok jelek, kemungkinan jelek ya lebih besar. Meskipun ada kemungkinan berubah tadi. Nah, oleh karena itu dalam menghadapi kematian itu memang tidak ada cara lain kecuali kita harus mempersiapkan diri dan senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirahmati Allah itu tadi, diberi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ketika mati, sehingga kita ketika mati nanti itu dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin.
Belum lagi nanti dikaitkan dengan betapa ketika orang mati itu, lebih-lebih ketika menghadapi sakaratul maut itu, digambarkan dalam banyak hadis itu sakitnya luar biasa. Nah itu juga kita mohon dikasih sayangi, dan nanti setelah ini doa itu kemudian dilanjutkan secara khusus, mohon Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami nanti di dalam sakaratul maut kita itu. Jadi ini bersambung, mohon diberi taubat sebelum mati, diberi rahmat kasih sayang pada saat kematian, dan diberi kemudahan pada saat kita sakaratul maut. Nah yang terkait dengan sakaratul maut itu akan kita bicarakan besok pagi. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala ya diberi kemampuan untuk bisa beramal dengan sebaik-baiknya, beribadah dengan sebaik-baiknya, ya, lalu kemudian nanti pada saat kita wafat, sebelum wafat sudah taubat, dan karena wafat itu datangnya tidak pernah kita duga, ya mestinya kita taubat setiap saat, ya. Tidak kok menunggu taubat sebelum mati itu, lalu wah nanti mati itu nanti tobatnya nanti, tidak begitu pemahamannya. Justru karena mati itu tidak pernah kita ketahui datangnya secara pasti, kapanpun itu bisa datang. Sementara kita harus bertaubat sebelum mati, berarti kita harus bertaubat setiap saat. Termasuk yang muda-muda, tidak bisa kemudian dumeh muda kok lalu wah ngoto batingku ya. Tidak, setiap kali berdosa ya bertaubat. Ya, itu. Jadi kalau menyatakan kok ngoto batingku ini seakan-akan ora iso mati saiki. Padahal mati kapan saja bisa. Ya. Dan nanti pada saat wafat kita dirahmati Allah, husnul khatimah, dan mudah-mudahan dimudahkan sakaratul maut kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.